Selamat pagi anak-anak, mama, papa, bapak dan ibu guru, serta para karyawan SD Putra Nirmala Cirebon. Bagaimana kabarnya? Iya, puji Tuhan semuanya sehat dan berlimpah berkat. Pada hari ini, Jumat tanggal 5 Maret 2021, kita akan bersama-sama bersekutu dalam doa dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita awali hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat dan rahmat yang boleh kami terima sampai hari ini. Berkati kami hari ini dalam melakukan tugas dan kegiatan kami masing-masing. Dan bagi semua yang sedang sakit, kiranya Engkau jamah mereka dan Engkau sembuhkan mereka. Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Anton Triwidaya. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata kepada seorang yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Maka mereka menangkap dia dan melemparkan keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukan dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala itu kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, supaya perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu.
Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak, Papa, Mama, dan Bapak Ibu sekalian yang terkasih dimanapun berada. Kisah Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya pertama hari ini membuat kita menyadari betapa pentingnya untuk setia pada peran kita di dalam kehidupan sehari-hari. Apapun peran yang kita jalani, baik sebagai orang tua, anak, kakak, adik, teman, atau sahabat-sahabat kita, harus mencintainya dengan sepenuh hati kita. Sementara itu, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menceritakan tentang penggarap-penggarap kebun anggur yang melupakan peran mereka. Lupa bahwa mereka ini para penggarap. Orang-orang itu tidak menaati sang pemilik kebun anggur dengan cara menangkap serta membunuh para hamba yang diutus kepada mereka. Mereka bahkan membunuh anak pemilik kebun anggur itu. Dikhianati orang yang dicintai dan dipercaya jelas amat menyakitkan. Itulah yang dirasakan oleh Yusuf yang dikhianati oleh saudara-saudaranya. Begitu pula yang dirasakan Allah, karena anaknya yang diutus untuk mempertobatkan umat manusia malah dibunuh di kayu salib. Ini terjadi karena egoisme kita, sehingga kita melupakan peran yang seharusnya kita jalani. Egoisme ini pada akhirnya tidak hanya merugikan pihak-pihak lain, tetapi juga diri kita sendiri. Karena itu, mari kita belajar untuk setia pada peran kita masing-masing. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Engkau telah memberikan teladan kepada kami untuk selalu setia pada tugas-tugas kami. Ajari kami untuk tetap setia akan tugas panggilan kami masing-masing. Ini semua kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Putramu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak, Papa, Mama, dan Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, demikian renungan pagi untuk hari ini. Semoga senantiasa memberikan manfaat serta berkat bagi kita semua yang mendengar sabda-sabdanya. Selamat beraktivitas, selamat menjalankan tugas-tugas untuk hari ini. Tuhan menyertai kita. Amin.